Winning ratio yang baik tidak menjamin. Jam tangan bisa lo beli, jam terbang nggak bisa lo beli. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Hai, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Pak Reva di sini tentunya. Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel The Reva Journal. Ini episode ke-60, Pak. Luar biasa. Tapi tunggu dulu. Wih, ini pakai batik, Pak. Di kantor sekali pakai batik juga emang kan. Cuman di konten baru ini kali ya. Iya, baru ini sih dari episode 1 sampai 60 baru ini nih. Perdana, Bapak. Maksudnya ditanya kenapa pakai batik? Iya, kenapa tuh pakai Ya batik? kan orang Indonesia. Selain batik budaya kita, kehidupan kita sehari-hari ini tercermin dari budaya, norma, Ya. perilaku, Betul. agama banyak di Indonesia. Ya. Tapi tetap tujuannya satu, yaitu mengajarkan kebaikan. Betul banget. Walaupun zaman udah berbeda, Ya. bisa dibilang gelombang digitalisasi. Tapi ada satu yang nggak boleh berubah, Salma. Apa, Pak? Cara kita bersikap, cara kita berperilaku, dan jangan pernah kita lupakan siapa kita. Wow. Itu sih bijaksana banget sama cerdas sih. Apa yang Bapak bilang. Kalau kita lupa siapa diri kita, ya lupa diri dong. Kalau kita lupa diri, kira-kira akan running nggak apapun yang kita kerjakan? Nggak akan running sih semua itu. Logika ya. Betul. Biasanya kehadiran Salma kalau di dalam episode The Reva Journal itu Iya. selalu mewakili netizen. Itu pastinya, Pak. Kayaknya kalau teman-teman yang sering ngikutin dari awal, Salma memang dilahirkan untuk pro ke netizen. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan sebenarnya. Menyampaikan, boleh. Jadi hari ini kita akan bahas apakah winning ratio itu jadi penentu, Pak, trader itu jadi sukses. Winning ratio ini ibaratnya senjata sakti ya. Betul. Berarti seorang trader udah ketemu formula yang bagus, apakah dia bisa sukses? Saya jawab tergantung. Oh, berarti tergantung tradernya itu sendiri. Kalau dia berpikir, wah metode saya pasti bagus, ingat loh, kita berhadapan dengan Pastian. Biasanya metode trading itu baru bagus setelah dia melewati 100 kali transaksi. Karena kita akan tahu persentasenya. Ingat Betul ya, sih, betul satu sih. hal yang kita pasti di dalam trading itu adalah loss. Ini dia, trader nggak banyak yang mau accept ini. Rata-rata yang baru, kalau yang lama saya rasa udah tahunan, yang sudah menghasilkan, pasti setuju dengan pernyataan saya ini. Waktu dia ketemu dengan loss, seorang trader pemula itu belum terbiasa. Makanya saya bilang, winning rasio yang bagus, contoh, 100 kali analisa, ada 20 yang kena stop loss. Stop loss itu artinya metode tersebut tidak bekerja pada kondisi market tertentu. Karena tidak ada satupun metode yang pasti 100% sempurna. Kalau kamu bilang 100-nya profit, berarti seolah-olah kamu adalah dewa. Tiap metode ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya, betul. Itulah gunanya kenapa seorang trader butuh yang namanya stop loss. Ya. Tadi kita udah ngomong, dari 100 analisa, ada Profit. sekitar 80 lah yang profit. Atau 70 deh, 30 salah. Menurut saya itu metode udah mewah banget. Udah perfect. Menurut saya, Ya. 60 saja. Yang profit Ada 40 salah, itu udah cakep udah banget. top ya. Kenapa? Soalnya udah lebih dari setengahnya itu ya. Yes, tapi bisa juga loh 90 kali tepat, 10 kali salah, itu bukan jadi hal yang bagus. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu di hari apa, jam berapa, analisa kita benar atau salah. Setuju? Setuju. Contoh, kamu ketemu analisa yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berturut-turut ya pokoknya 13, 14, 15. Wih, benar semua. Saya yakin nih, transaksi yang ke-16 saya pasti profit. Ya biasa, manusiawi kan, ada arogan-arogannya sedikit. Iya. Apa yang dia lakukan? Yang tadinya biasanya pakai risknya 1-2%, Iya. hari itu karena ada 15 analisa benar semua, ya. Naikin lah itu. naikin. Risk per trade-nya jadi 30%. Nggak tanggung-tanggung dong dia. Nggak naiknya. tanggung-tanggung. Ternyata pada saat itu dia dihadapkan dengan kenyataan bahwa analisanya Tidak sesuai dengan harapan dia, ya kan? it's okay. Kalau buat orang yang sudah pro. Kenapa? Orang yang sudah pro pun 5 kali salah analisa berturut-turut, mereka no problem. Nah, buat seorang pemula, apa yang terjadi waktu dia salah, dia nggak akan terima, Salma. Gini sih, Pak. Biasanya kalau orang kayak gitu, dia langsung nyalahin, Pak. Nyalahin market. Oh, semua
semuanya disalahin lah. Mau analisa salah, mau market salah, the Fed adalah konspirasi. Wah, timbul lah tuh pikiran-pikiran negatif. Betul. Bilang sekolah scam. Kalau sekolah scam, saya mau tanya, apa ya dokter itu scam? Enggak lah, kan Oke. belajar dulu. Ya ini, kenapa bisa ada pemikiran seperti itu? Karena menyalahkan itu kan hal yang paling gampang. Jadi jawabannya terjawab bahwa winning ratio yang baik tidak menjamin kesuksesan seorang trader. Oh. Membantu bisa, tetapi tetap kamu butuh latihan. Berarti nggak ada jaminan dong itu ya? Jadi kalau orang bilang, wah analisa saya cakep, ya bagus buat you. Belum tentu buat orang lain. Hukum jam terbang itu nggak bisa. Nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa. Jam tangan bisa lo beli, jam terbang nggak bisa lo beli. Setuju saya. Orang bilang konsisten, di sini masalahnya tuh mikirnya profit konsisten. Harusnya latihannya konsisten. Oke. Waktu loss evaluasinya konsisten. Gunakan trading plan-nya konsisten. Oke, berarti pertanyaan pertama udah kejawab nih, Oke. Pak. Berarti lanjut kedua ya. Metode apa, Pak, yang bisa 100% orang itu profit apa? Tadi kita udah bilang, kalau ada metode yang 100% profit, itu cuma cerita jualan mimpi aja. Itu namanya Holy Grail. Orang ini banyak berlomba-lomba masuk ke dalam lingkaran setan. Oke. Kenapa orang banyak gagal? Karena mereka mencoba mencari metode yang 100% sempurna. Oh, Sementara oke. tidak ada kesempurnaan dalam apapun. Kita sebut aja lah trader-trader sukses. Tapi nih kita ngomonginnya trader luar ya. Saya dari dulu selalu ngomongnya trader dari luar kok. Iya, iya. Trader-trader yang di luar sana. Kita dengar cerita profitnya, jumlah kekayaan mereka. Tapi pernah nggak teman-teman bertanya berapa banyak kegagalan yang mereka hadapi? Pernah nggak ada yang tahu Josorus itu loss? Ada datanya. Yang didengar kan cerita profit ya. Kebanyakan mungkin dengarnya itu cuma yang Ya, indah-indah karena kan promosi. Apa kata si Josorus? Saya jadi trader terkaya di muka bumi karena saya mengakui kesalahan saya dan saya berusaha memperbaikinya. Malulah pengen lebih baik tetapi tidak mau memperbaikinya. Alexander Elders juga bilang kan, ada konsep 3 pilar. Ya, Kalau betul. bahasa Jawa, soko guru. Oh, dari guru. Kenapa Alexander Elders dibilang 3 pilar? Karena dia membuat sebuah konsep yang namanya 3M. Di mana 3M itu adalah yang pertama mind. Mind ini adalah psikologi. Kemudian money. Money ini berhubungan dengan money management, tata cara kelola resiko yang punya faktor cukup besar. Kemudian baru yang terakhir itu Metode. Jadi kalau dibuat persentasenya oleh Alexander Elders, itu adalah sebenarnya mind itu punya persentase sekitar 60%. 30%-nya adalah Money. baru sisanya adalah Metode. metode. Kita pakai logika. Banyak trader bahkan yang sudah berpengalaman itu terjebak dalam pencarian yang namanya Holy Grail atau strategi trading yang harus sempurna. Mereka mencari strategi untuk menghasilkan kalau bisa untung setiap saat, setiap buka posisi harus untung. Berarti transaksinya nggak boleh salah dong? Nggak boleh salah. Wow. Ini apabila dijadiin kebiasaan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kenapa seperti itu? Karena akan melupakan sisi yang disebut dengan trading rules. Oke. Di mana trading rules itu ada aturan, Salma. Aturan yang nggak bisa kita tawar-menawar. Sebenarnya ini balik lagi ke internal. Betul. Jadi pola pikir seorang trader. Jadi kalau saya bilang gitu, belief systemnya apa? Kalau mereka belief systemnya bilang, ya seperti yang di konten-konten pada ngomong, ada bandar, pasti akan rugi, Anda susah sukses, Anda akan pasti dibabat. Pokoknya hal-hal yang negatif. Mereka udah ngebangun belief systemnya seperti itu. Tetapi mereka ini masih penasaran, kok ada ya yang berhasil? Betul. Terus apa yang mereka lakukan? Ya mereka coba ngakali yang namanya sistem. Saya balikin ke Salma deh. Kan Anda netizen nih. Ini kebiasaan yang bagus atau enggak sih? Kalau saya bilang sih nggak kebiasaan yang bagus Pak kayak gitu. Karena kita mencari metode yang sempurna kan. Berarti mencari metode yang sempurna bukan kebiasaan yang bagus. Bukan. Sekarang gue yang balikin nih. Berarti mencari metode yang sempurna itu bukan sesuatu yang Bagus. Serius. pas banget nih. Kok bisa-bisanya nongol ini ya? Oh iya itu episode Pas kita banget itu ya. Ini kan episode yang lalu nih. Betul. Di sini kan tentang garis probabilitas seorang pemula Ya. ketika memulai trading. Trading, betul. Punya ekspektasi bahwa Langsung naik harus ya. sukses. Betul. Padahal tidak. Coba aja. Ada nggak trader yang baru masuk langsung Bisa grafik naik. ya? Suruh duduk di depan saya di sini. Saya belum pernah menemukan sih. Kalau ada, saya undang ngobrol di sini. Tapi harus ada bukti loh. Ini faktanya.
Udah ada kok di episode kita bahwa seorang trader itu pasti akan mengalami namanya fase-fase, garis probabilitas. Waktu loss apa yang terjadi? Hilang antusias, sikap negatif, kehilangan kepercayaan. Betul. Waktu profit, euforia. Keren nih analisanya. Wih, top nih signalnya. Iya. Mantap. Nggak ada dua pokoknya. Top, terbaik. Kata, itu kan yang diinginin orang-orang. Iya. Kalau kamu pengen punya gini terus, hebat, kamu nggak akan pernah jadi juara. Kenapa? Karena kamu cuman hanya ingin di zona nyaman. Aman, oke. Ada orang sukses yang bisa bener-bener running kalau cuman di zona nyaman dong. Nggak ada yang bisa, harus keluar dari Kita ngomong zona fakta loh teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, optimasi. Waktu loss jangan kecil hati. Betul. Waktu profit jangan besar kepala. Terus belajar. Karena pasar nggak pernah berhenti ngajarin. Betul. Setuju sih, Pak. Setuju? Setuju. Semua itu dimulai dari kebiasaan. Betul. Pola pikir. Menurut saya ya, orang berhasil di trading itu karena dia memilih untuk berhasil. Dan buat saya, orang gagal di trading, saya udah tahu kok kenapa orang gagal di trading. Ada kan orang yang ngotot, dia udah tahu dia pasti gagal. Caranya, lu lakukan ini, lu pasti gagal. Mereka tetap lakukan itu. Dikasih tahu, ini loh caranya supaya berhasil. Dia pilih lagi cara yang salah itu tadi. saya nggak bilang salah, mudah-mudahan nanti dia pada tobat pilih yang benar. Yang benar, oke. Tuh. Berarti pertanyaan yang kedua sudah kejawab ya, Pak? Ya. Berarti lanjut ke pertanyaan Ketiga. nih. Bisa nggak sih, Pak, dengan modal 100 juta itu kita menjadi kaya, Pak? Saya ngomong apa adanya aja deh Ngomong ya. apa adanya aja, Pak. Ini kan pendapat Bapak gimana kan saya nanyanya. Apa yang kamu harapkan dengan 100 juta? Ini saya mewakili netizen ya. Dengan 100 juta, ya saya bisa kaya dengan uang itu. Aku tradingin aja semuanya. Kan Tradingin banyak. semuanya. Definisi kaya itu berapa sih? Definisi kaya itu dengan 300 juta itu udah kaya. 300 juta. Dengan equity 100 juta. 100 juta, Iya. kamu harus dapat 3 kali lipat. Betul. Dalam waktu berapa lama? Kalau bisa secepatnya, Pak. Oh iya kan Salman netizen ceritanya ya. Benar juga. Oke. Ya kita faktanya aja. Easy come, easy go. Tahu nggak maksudnya apa? Ya bisa aja sih berapa terjadi. Tapi juga pergi dengan cepat. Karena ada 5 hal yang pasti di dalam trading. Apa tuh, Pak? Pertama, big win. Oke. Small win, BP, ini sih bagus. Small loss, ini sih bagus. Yang nggak bagus itu adalah Big loss. big loss. Kalau kamu bilang 100 juta, kamu bisa kaya, itu cuma cerita mimpi, janji-janji manis dari konsultan perusahaan broker aja. Ini saya pasti disebelin sih ngomong kayak gini. Pasti. Sekarang kita bilang gini, mau profit berapa? Saya bisa kok Pak, 20%. Kamu bilang, oh pasti bisa. Emang kamu Tuhan? Enggak kan? Iya juga sih. 20%. Berarti toleransi resikonya 20% juga dong? Betul. Berarti kalau misalnya ternyata dia mengalami loss, minus 20%. Iya. Berarti otomatis apa yang dilakukan? Karena targetnya adalah pengen dapat profit sebesar-besarnya. Betul. Apa yang terjadi kalau dia pakai target? Dari targetnya aja udah nggak realistis. Iya. Terus kamu kasih waktu. Kita anggaplah ternyata pakai 20% waktu kena SL atau mengalami yang namanya consecutive loss. Iya. Berkali-kali berturut-turut. Kalau consecutive profit semua juga Semua mau. mau, betul. Oke. Iya. Terus yang terjadi apa? Kamu akan melakukan revenge trade karena kamu udah menaruh waktu. Nah, waktu melakukan revenge trade, balik lagi kamu mencari metode yang holy grail. Oh iya, metode yang sempurna Metode tadi. yang sempurna tadi. Oke. Dan ingat, ketika seorang trader masuk ke dalam cari metode yang sempurna, dia masuklah ke dalam lingkaran setan. Cycle of Doom, oke? Dia berputar-putar di situ terus. Dan ingat loh, Cycle of Doom itu menghabiskan biaya yang paling banyak. Yang tadinya berpikir 100 juta pengen kaya, dia jadilah kutu loncat. Kenapa? Karena dia membuat waktu. Aduh, gua kalau 3 bulan nggak kaya nih, wah gagal nih trading gua. Ini kan mindset yang salah. Dan kita tahu kondisi pasar itu bisa berubah dalam setiap waktu. Hari ini tanggal 17 Oktober. Kita tahu kemarin perang. Iya, tahu. Waktu itu sebelumnya kita tahu juga pada sebelum tanggal 20 September 2023 harga XAUUSD itu ada di area saat ini. Kemudian Jerome Powell naikin suku bunga pada bulan September dan diperkuat oleh Michelle Bowen sama Kasyari. Saat itu kan semuanya berpikir ekspektasi daripada suku bunga naik. Sementara suku bunga dikeluarin tetap. Tapi kan yang diperhatikan adalah pidato si Powell. Iya. Nah, Powell saat itu kan pidatonya setengah hawkish. Tidak terlalu hawkish. Oke. Pada minggu besoknya, pejabat itu mulai dari Kasyari, Bowman, mereka hawkish. Apa yang terjadi? Harga XAUUSD-nya koreksi. Dan waktu itu kita bilang nih,
Level psikologisnya ada di $1.900 troy ounce Iya. untuk XAU USD. Iya. Dan kita ingat harga terendah untuk tahun 2023 itu ada di bulan Maret. Berarti level supportnya pada bulan Maret. Pada bulan September masuk Oktober, awal Oktober itu kan ada NFP. Iya. Ini data soal tenaga kerja. Saat itu NFP-nya bagus, tapi harga sudah ada di level support di bulan Maret. Karena kan supportnya itu untuk 2023 ada di Bulan Maret. Apa yang terjadi? Ingat nggak? Saya bilang saya udah buat setup nge-buy 18.22. Ketika terjadi NFP rilis, harga ngetes area support 18.10, tetapi tidak berhasil tembus di bawah 1.810. Yang terjadi adalah pada hari Senin itu ada open gap. Karena kan saya seorang swing trade, tahu-tahu harga ada di 1.845. Kenapa? Karena ada perang. Dan kita tahu gold itu selalu sensitif terhadap suku bunga. Betul. Ini kita udah harus ngerti dulu karakteristiknya. Ketika terjadi hal-hal yang nggak oke lah secara global, saya rasa semua trader sering melakukan transaksi di XAUUSD udah paham. Bahkan bukan cuma hanya XAUUSD aja. Oil lompat, komoditi lompat. Ini namanya situasi global. Ada ketegangan geopolitik. Saya tadi buat setup berapa? 1.822 sama tadi 1.812. Yang saya lakukan adalah saya tidak akan bergeming kalau dua area ini tidak masuk konfirmasi. Saya gunakan pending order, artinya saya buat rencana sebelum transaksi. Dan saya tidak merubah-rubah rencana saya. Dan hasilnya kemarin di 1930-an pada penutupan hari Jumat minggu lalu. Apa yang kita pelajari dari sini? Kita harus punya rencana trading. Kita udah tahu nih konsekuensinya bahwa kita bekerja keras mencari data. Apakah itu lahir tiba-tiba? Enggak. Itu hasil dari kesalahan. Ribuan kesalahan, saya bilang. Ini yang orang nggak mau mengerti. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah kamu bisa mentoleransi kesalahan kamu, lalu mempelajari, memperbaiki, memodifikasi, sampai itu menjadi sebuah kelebihan untuk kamu? Seorang trader itu harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pilihannya sendiri. Punya jiwa kesatria. Kalau benar, ya optimasi. Salah, ya optimasi. Jangan cengeng. Jangan loss sekali, 2 kali, 3 kali. Langsung bilang hal-hal negatif. Kapan kamu mau jadi seorang pemenang kalau kamu selalu punya mental yang menyalahkan semua hal? Yang lucunya nih, saya ketemu sama satu orang, saya nggak usah sebut namanya, sampai nggak ada hubungan sama trading, dia salahin. Siapa coba? Istrinya disalahin. Itu mah udah nggak rasional ya. Saya rasa semua trader yang udah berjalan, bahkan udah hidup dari trading, punya konsekuensi bahwa nggak ada jalan pintas di sini. Jadi jangan cheating. Jangan cheating tuh jangan curang. Ya mudah-mudahan bukan di karakter teman-teman ya orang curang. Udah gitu aja. Semoga ya. Saya rasa 3 pertanyaan udah terjawab semua ya, Salma. Mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya sih sudah, Pak. Jadi semuanya udah Bapak jabarin, udah Bapak jelasin dengan detail ya kan. Nah mungkin dari Bapak ada tambahan lagi, Pak? Kebanyakan trader yang gagal itu karena mereka terfokusnya pada hasil. Sementara ketika teman-teman baru mulai belajar, fokus saja sama proses. Saya percaya kok, ini bukan hukum trading aja ya, hukum alam sih juga seperti itu. Ketika kamu kejar uang, uang itu ngejauh. Ketika kamu belajar proses, otomatis kamu akan jadi expert. Ketika kamu expert, semua hal-hal yang baik itu akan mendekat. Jadi bukan kamu yang ngejar uang, uang yang ngejar kamu. Orang trading buat apa sih? Kejar uang? Bukan. Orang trading itu kan karena freedom. Orang trading itu karena dia punya uang dingin yang ingin dia kelola. Orang trading itu kan karena dia ngebangun sumber pendapatan yang lain di luar pendapatan yang sebenarnya. Bener nggak? Betul. Cukup ya hari ini ya Pak. Thank you banget Pak untuk jawaban. Saya yang thank you. Salma sudah mewakili netizen untuk mencoba mengulik-ulik. Karena saya harus sampaikan. Iya dong. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, belajar, jangan pernah berkhianat terhadap proses. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini bisa menambah masukan. Dari Apa Jurnal mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel kita. Semoga channel kita jadi lebih baik lagi. Amin. Atau bisa jadi sebagai sumber bahan literasi buat bangsa kita. Yang belum subscribe, like, komen, dan tentunya teman-teman harus share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. May Allah bless you all. With the webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing.